Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witi Fadila, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jambi tahun 2022. Saat ini, saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 7 Kota Jambi, saya melakukan observasi terhadap karakteristik peserta didik. Nah, untuk apa observasi terhadap karakteristik peserta didik ini saya lakukan? Jawabannya, karena tingkat pemahaman pendidik terhadap karakteristik peserta didik inilah yang menjadi faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya kegiatan pembelajaran. Karena hasil belajar, aktivitas belajar, serta penggunaan asesmen yang tepat bagi peserta didik ditentukan oleh pemahaman pendidik terhadap karakteristik peserta didiknya. Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 7 Kota Jambi, saya diamanahkan untuk mengampu satu kelas, yaitu kelas 7H pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya melaksanakan observasi terhadap karakteristik peserta didik yang ada di kelas 7H. Saya menemukan bahwa setiap peserta didik ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu dipengaruhi oleh etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Setelah melakukan observasi di kelas ini, saya menemukan bahwa terdapat dua peserta didik yang mengalami kendala atau masalah dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siswa dengan inisial F memiliki kendala karena dia terlalu pasif dalam pembelajaran dan kurang sekali berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya. Dia lebih sering menyendiri dan tidak berbaur dengan teman-temannya. Sedangkan siswa kedua dengan inisial N mengalami masalah terkait dengan emosionalnya, sehingga dalam berinteraksi dengan teman-temannya, dia terkadang sulit untuk mengontrol emosinya. Setelah melakukan observasi lebih lanjut terhadap kedua siswa tersebut, siswa pertama berinisial F mengatakan bahwa ia merupakan anak pertama yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Pekerjaan ayahnya swasta, sedangkan ibunya sehari-hari bekerja sebagai penjual kue. Jika berbicara tentang keluarga, F mengaku bahwa keluarganya tidak seharmonis rekan-rekannya yang lain karena di rumah sering terjadi pertengkaran antara kedua orang tuanya. Jika berbicara tentang suasana belajar, F mengatakan bahwa ia lebih suka belajar di rumah ketimbang di sekolah karena dia menyukai suasana belajar yang hening, tenang, dan damai. Untuk mengatasi masalah yang dialami oleh siswa yang berinisial F ini, yakni pendiam, tidak mampu berinteraksi dengan baik dengan teman sekelasnya, serta pasif dalam pembelajaran, saya berupaya untuk merancang modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang berinisial F ini. Adapun kegiatan inti pembelajaran ini memfokuskan untuk siswa dapat berkolaborasi dengan teman sebangkunya, sehingga siswa F ini dapat berlatih untuk mengemukakan pendapatnya walaupun hanya dengan teman sebangkunya. Jika dilakukan secara terus-menerus dan kemudian pada pertemuan berikutnya digabung ke dalam kelompok yang lebih besar, siswa F saya harap dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sekelasnya. Berikutnya, siswa yang berinisial N yang mengalami masalah terkait dengan emosionalnya. Setelah melakukan observasi lebih lanjut, saya menemukan bahwa N merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang tentara dan ibunya seorang perawat. Memiliki masalah yang berbeda, tetapi latar belakang penyebab yang hampir sama dengan siswa yang berinisial F. Siswa berinisial N ini mengalami masalah terkait dengan lingkungan keluarganya. Ia menyatakan bahwa di dalam keluarganya itu sering terjadi pertengkaran dan juga emosional ayahnya yang seringkali dilampiaskan kepada siswa berinisial N ini.
Ia mengatakan bahwa ayahnya sering berbicara dengan nada tinggi kepadanya dan kemudian terkadang ayahnya juga bahkan bermain fisik, melakukan kekerasan terhadap suatu kesalahan kecil yang dilakukan oleh siswa berinisial N ini. Berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan, N mengatakan bahwa ia suka dengan lingkungan belajar yang tenang, tapi terkadang suasana kelas yang ribut membuatnya tidak bisa fokus untuk menerima materi pelajaran dengan baik. Nah, berdasarkan masalah yang dialami oleh siswa berinisial N ini yang terkait dengan emosionalnya, saya berupaya untuk menciptakan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang berinisial N ini. Di mana saat kegiatan pembelajaran saya mengarahkan siswa untuk melakukan analisis terhadap materi pelajaran secara mandiri. Dan kemudian saya memberikan lembar kerja kepada peserta didik yang berupa teka-teki dalam mencari kata yang dilakukan siswa secara mandiri juga. Hal ini saya terapkan dalam pembelajaran untuk mencegah atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pembelajaran terkait dengan emosional yang dialami oleh N ketika berinteraksi dengan temannya. Selain itu, dalam pembelajaran saya juga melakukan ice breaking untuk mengontrol emosi siswa sehingga siswa dapat fokus dalam pembelajaran. Demikianlah 2 kasus yang saya temukan dalam kegiatan pembelajaran dan solusi yang saya tawarkan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh siswa berinisial N dan siswa yang berinisial F. Semoga rancangan modul ajar yang saya upayakan untuk mengatasi masalah siswa yang berinisial N dan siswa yang berinisial F dapat memberi pengaruh positif. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.